Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang reaksi inti pada BNCT. Mengapa penting mengetahui reaksi inti? Pertama, pengetahuan ini nanti akan digunakan sebagai dasar perhitungan dosis. Yang kedua, masing-masing reaksi inti memiliki karakteristik tersendiri dan karakteristik itu akan kita aplikasikan dalam perhitungan dosis. Dan yang ketiga adalah mengetahui asal mula 4 komponen basis BNCT. Jadi kalau teman-teman sudah belajar BNCT pasti tidak asing dengan 4 komponen dosis ini. Tapi dari mana? Nah, kita akan turunkan 4 komponen dosis itu. Tapi sebelum itu kita akan belajar tentang penampang lintang mikroskopik atau microscopic cross section. Microscopic cross section atau penampang lintang mikroskopik itu adalah ukuran kebolehjadian terjadinya interaksi tertentu. Jadi pada fisika inti atau fisika nuklir, reaksi itu sifatnya probabilistik, bisa terjadi, bisa tidak, dan itu ada peluang tertentunya. Dan peluang itu di sini direpresentasikan sebagai penampang lintang mikroskopik. Simbolnya adalah sigma, sigma non kapital, dan satuannya adalah barn. Barn itu sama saja dengan 10 pangkat negatif 28 meter persegi. Jadi barn dia punya satuan luas, punya dimensi luas. Dan nilainya bergantung energi neutron, karena yang kita bicarakan nanti adalah BNCT, dan yang dipakai adalah partikel neutron, maka kita akan membahas tentang energi neutronnya. Jadi ada satu grafik yang cukup bagus. Ini adalah penampang lintang mikroskopik dari aluminium, dan sumbu X-nya itu adalah energi dari neutron dalam mega electron volt. Seperti yang kita bicarakan tadi, dia pertama bergantung energi, dan yang kedua adalah cross section ini, microscopic cross section itu adalah kebolehjadian terjadinya suatu interaksi, dan interaksi itu macam-macam. Ada absorpsi atau penyerapan, elastik itu adalah hamburan elastik, dan juga ada produksi gamma. Pada rentang tertentu ada yang lebih dominan, pada rentang tertentu ada yang kurang dominan. Misalnya pada rentang energi ini, interaksi yang dominan terjadi itu adalah yang hijau. Yang hijau adalah hamburan elastis. Tapi untuk energi neutron yang rendah, hampir ketiganya itu memiliki kemungkinan atau tampang lintang mikroskopik yang sama. Jadi seperti itu, bergantung energi dari neutron. Jenis neutron berdasarkan energi kinetiknya. Jadi ada 3. Pertama adalah neutron thermal. Neutron thermal itu memiliki energi kurang dari 0,5 elektron volt. Ada sumber lain yang mungkin bisa teman-teman baca, mungkin ada yang sumber yang mengatakan sampai berapa ya? 0,025 kalau nggak salah. Tapi secara umum ini, neutron thermal adalah neutron yang memiliki energi kinetik kurang dari 0,5 elektron volt. Lalu juga ada neutron epithermal. Di atasnya neutron thermal, itu energinya dari 0,5 elektron volt sampai 10 elektron volt. Dan yang terakhir ada neutron cepat atau fast neutron, itu energi kinetiknya lebih dari 10 elektron volt, sekitar itu, lebih dari 10 elektron volt. Itu maksudnya neutron cepat. Jadi ini adalah skema sederhana dari BNCT. Di sini ada sumber neutron. Ini yang kuning-kuning adalah berkas dari neutron, dan ini adalah kolimator, bagian dari beam shaping assembly. Ada yang nabrak kolimator, ada yang mengenai pasien. Ingat bahwa pada berkas neutron ini, yang walaupun dia sudah sampai di pasien, tetap ada neutron thermal, ada neutron epithermal, dan juga ada neutron fast. Jadi neutron ini, 3 jenis ini itu akan berinteraksi dengan, pertama jelas jaringan kanker, tapi juga di sini kan akan terkena jaringan sehat. Dan pada pasien pun, pasien dan juga kanker, itu
mengandung hidrogen, ada karbon, nitrogen, oksigen, boron, natrium, dan lain sebagainya, dan banyak sekali. Dan nanti neutron ini akan berinteraksi dengan ini. Tapi nanti sebetulnya yang masuk pada perhitungan dosis tidak semuanya, karena tadi berhubungan dengan tampang lintang mikroskopik. Kalau kecil kita tidak hiraukan, karena tidak nilai dosis serap yang ditimbulkan dari interaksi itu tidak signifikan. Yang signifikan nanti adalah interaksi dengan hidrogen, interaksi dengan nitrogen, dan juga boron. Boron sebetulnya di jaringan tubuh tidak ada, tapi karena ada agen pembawa boron yang membawa boron pada jaringan kanker dan juga sebagian pada jaringan sehat, maka di sini ada boron. Interaksi neutron termal. Pertama kita akan bahas tentang neutron termal terlebih dahulu. Ingat tadi ada 3 jenis neutron. Untuk neutron termal, pertama ada neutron termal dengan hidrogen 1. Ini adalah reaksi tangkapan. Kenapa signifikan? Walaupun dia tampang lintangnya cuma 0,33 bar, tapi hidrogen adalah inti atau atom yang jumlahnya cukup banyak di tubuh. Jadi interaksi antara neutron termal dengan hidrogen itu adalah interaksi yang harus kita perhitungkan. Hasilnya adalah gamma atau foton dengan energi 2,22 mega elektron volt. Selanjutnya adalah reaksi tangkapan antara neutron termal dengan nitrogen 14. Walaupun jumlah atomnya tidak sebanyak jumlah atom hidrogen, tapi tampang lintangnya itu 1,84 bar. Jadi relatif cukup besar dibanding dengan atom-atom yang lain yang ada di dalam tubuh. Dan nanti hasilnya adalah proton dengan energi 0,58 mega elektron volt dan juga ada inti karbon 14. Dan yang terakhir untuk neutron termal itu adalah boron dengan boron 10. Ini tampang lintangnya cukup besar, 3.840 bar. Cukup besarnya, sebetulnya ini adalah alasan pemilihan boron pada BNCT. Ya karena memang tampang lintang mikroskopik untuk neutron termalnya itu cukup besar. Ya maka dari itu digunakan. Ini yang paling besar dari jaringan tubuh yang lain. Reaksinya seperti ini, agak berbeda. Jadi boron 10, isotop boron 10, dia ini stabil, yang sudah ada di kanker, ditembakkan dengan neutron termal. Menjadi boron 11, isotop boron 11 yang tidak stabil atau tereksitasi. Ini simbol bintang itu masih yang tereksitasi. Terus akan meluruh menjadi ini. Ini sifatnya probabilistik, 63% jadi ini, 93,7% jadi ini. Ini adalah lithium 7 yang tereksitasi, dan ini adalah 4 He, itu adalah partikel alfa. Ini adalah partikel alfa. Dan misalnya masih belum stabil atau masih tereksitasi, dalam kondisi tereksitasi akan meluruh menjadi lithium 7 dan juga gamma. Jadi seperti itu. Untuk neutron termal, ini adalah tiga reaksi ini yang terjadi. Selanjutnya kita menuju pada neutron cepat dan neutron cepat atau fast neutron. Walaupun di sini neutron cepat saja, tapi neutron epithermal itu juga masuk ke sini. Reaksi yang bukan elastis. Jadi nanti neutron itu menabrak inti hidrogen dan nanti akan menghasilkan neutron recoil atau neutron yang terpental, dan juga ini adalah proton atau hidrogen yang terpental atau hidrogen recoil. Ini kan sebetulnya sama kan, nomor massa dan nomor atomnya sama. Ini hidrogen dan proton kan simbolnya sama. Maksudnya ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Dan proton juga sebetulnya adalah atom hidrogen yang kehilangan elektronnya. Jadi seperti itu. Hidrogen sangat efektif dalam memoderasi neutron cepat. Memoderasi artinya adalah mengurangi energi kinetik. Seperti itu. Kenapa? Hidrogen mampu mentransfer hingga 50% energi kinetik neutron. Hidrogen adalah atom yang paling efektif dalam moderasi neutron. Karena itu bisa mengurangi sampai atau menerima
mentransfer 50% dari energi kinetik awal sebelum tumbukan dengan hidrogen. Dan hidrogen banyak terdapat pada jaringan. Jadi seperti itu. Sebagai rangkuman, itu adalah 4 tadi. 4 komponen dosis yang dipertimbangkan dalam dosimetri. Ini adalah namanya. Jadi seandainya teman-teman baca referensi lain dan lain sebagainya, teman-teman jangan sampai bingung. Intinya adalah di sini. Reaksi tangkapan antara boron 10 dengan neutron termal menghasilkan partikel alfa dan litium 7. Ada yang bilang dosis boron ya karena ada boron di situ, atau juga ada yang bilang, ada referensi yang bilang itu adalah dosis alfa karena menghasilkan partikel alfa. Lalu ada reaksi tangkapan antara nitrogen 14 dan juga neutron termal menghasilkan proton dan karbon 14. Ada yang bilang itu dosis nitrogen, ada yang bilang itu dosis neutron termal, ada juga yang bilang itu dosis proton karena menghasilkan proton. Dan selanjutnya ada reaksi hamburan elastis antara neutron cepat dengan hidrogen 1. Ada yang bilang dosis hidrogen, ada yang bilang dosis neutron fast, ada juga yang bilang dosis proton recoil. Dan yang terakhir ada reaksi tangkapan antara neutron termal dengan hidrogen yang menghasilkan tadi gamma atau foton. Namanya dosis foton atau dosis gamma. Tapi sebetulnya walaupun tadi reaksi inti ya, juga ini dibaca yang paling akhir, juga bisa dari kontaminasi beam shaping assembly. Jadi beam shaping assembly itu ya, alat atau struktur yang digunakan untuk membentuk berkas neutron. Alat itu bisa memberikan kontaminasi gamma. Jadi interaksi antara partikel yang melalui beam shaping assembly itu bisa berinteraksi dengan strukturnya dan menghasilkan gamma. Itu juga kemungkinan ada dan menambah dosis yang diterima oleh pasien. Mungkin itu saja untuk hari ini. Dan ini adalah referensinya, tolong ini dibaca. Ada Advance in Boron Neutron Chapter Therapy. Nanti dibuka bagian Physical Dosimetry and Determination of Neutron Field Parameters. Di sini ada tabel yang nanti tabel tentang tadi nama-nama, juga simbol dari dosisnya, dan juga penjelasan singkat seperti yang ditampil. Ini ada radiation physics for medical physics, interaction of neutron with matter. Ini dijelaskan ada kenapa alasan hidrogen itu bagus untuk moderasi, ada dan banyak sekali lebih lengkapnya di sini. Dan juga sebetulnya selain hidrogen ada karbon, tapi karbon itu tidak bisa mentransfer sampai 50. Seingat saya mungkin sampai hanya dalam rentang belasan persen. Terus juga ada introduction to health physics, external exposure neutrons. Ini di sini dijabarkan rumus analitik kalau kita ingin menentukan dosis yang diserap pada organ. Dan yang terakhir, konsep of modern physics, itu saya ambil tadi bagian bab nuclear transformation subbab cross section. Nanti di situ dijelaskan cross section lebih lengkapnya di situ. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.